Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Jadi pada video ini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Mekaria Fatihah, dan rekan saya. Saya Yumanda Oktaviana. Saya Siska Aprilia. Jadi pada video ini kami akan menjelaskan tentang akad wakalah. Untuk pembacaan materi pertama itu akan dibaca oleh rekan saya Yumanda. Kepada Yumanda dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pembahasan yang pertama yaitu kita harus tahu apa itu wakalah. Wakalah atau wakilah atau tahwid yang memiliki arti menyerahkan, mendelegasikan, atau memberikan mandat. Akad wakalah merupakan akad penyerahan wewenang dari satu pihak terhadap pihak lain dalam hal yang diperbolehkan untuk diwakilkan. Hal ini dikarenakan tidak semuanya boleh diwakilkan, seperti puasa, sholat, talak bersuci, dan lainnya. Kemudian, dasar hukum akad wakalah ini ada 4. Yang pertama, Al-Quran. Dasar hukum wakalah ini yaitu yang pertama dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 19. Kemudian yang kedua, Quran surat Yusuf ayat 55 yang artinya, jadikanlah aku bendaharawan negara. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Kemudian dasar hukum yang kedua ada hadis. Yang pertama hadis riwayat Malik yang artinya bahwasanya menjadi wakil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seorang Ansar untuk mewakilkannya untuk mengawinkan dengan Maimunah binti Al-Haris. Kemudian hadis yang kedua ada hadis Al-Bukhari. Kemudian dasar hukum yang ketiga ijma. Para ulama sepakat wakalah diperbolehkan. Bahkan mereka cenderung mensunahkan dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk ta'awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa. Kemudian dasar hukum yang keempat ada fatwa DSN MUI. Fatwa DSN MUI ini ada di perbankan syariah ada 3. Yang pertama, Fatwa DSN MUI nomor 10 eh, tanggal 13 April tahun 2000 tentang wakalah. Kemudian Fatwa DSN MUI nomor 34 tanggal 14 September 2002 tentang Letter of Credit Ekspor Syariah. Kemudian yang terakhir ada Fatwa nomor 52 tentang akad wakalah. Selanjutnya ada rukun wakalah. Yang pertama, pemberi kuasa disebut muwakil. Yang kedua, orang yang mendapat kuasa disebut muwakal atau wakil. Yang ketiga, objek yang diwakilkan atau muwakal fikih. Kemudian yang keempat ada signat atau ijab dan qabul. Selanjutnya ada syarat-syarat akad wakalah. Yang pertama, pemberi kuasa atau al-muwakil diharuskan mampu mengerti hukum, yakni balik dan berakal sehat. Kemudian, perkara yang diwakilkan atau objek wakalah, segala hal di mana boleh sebagai objek akad yang bisa diwakilkan. Kemudian, syarat yang ketiga, pernyataan kesepakatan atau ijab kabul. Pihak terkait harus harus sepakat secara lisan ataupun tulisan dari transaksi yang dilakukan.
Kemudian syarat yang keempat ada pembatalan wakalah dan berakhirnya wakalah. Dan yang kelima berakhirnya wakalah. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Yumanda atas penjelasan awalnya. Selanjutnya itu penjelasan materi yang akan dibacakan oleh Siska Aprilia. Kepada Siska dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya itu mengenai jenis-jenis wakalah. Untuk jenis-jenis wakalah itu ada 5. Yang pertama ada wakalah al-amanah. Untuk wakalah al-amanah sendiri itu merupakan proses pelimpahan kekuasaan yang bersifat awam tanpa pengkhususan apapun. Misalnya, seperti eh, membelikan sebuah mobil tanpa adanya pertemuan. Yang kedua, itu ada al-wakalah al-qosoh. Untuk al-wakalah al-qosoh sendiri, itu merupakan proses pelimpahan kekuasaan untuk mengambil ahli pekerjaan tertentu. Selanjutnya yang ketiga, itu ada jenis wakalah, yaitu al-wakalah al-muqayyadah. Untuk al-wakalah al-muqayyadah sendiri, merupakan akad yang terdapat syarat-syarat tertentu sebagai batasan wewenang dan tindakan si wakil. Contohnya, jual sepeda motor dengan harga tunai sebesar 11.300.000 apabila secara kredit dengan harga 14.200.000. Lalu yang keempat itu ada al-wakalah mutlaqoh. Untuk al-wakalah mutlaqoh sendiri merupakan kebalikan dari al-wakalah muqayyadah, di mana tidak ada syarat serta batasan tertentu dari pemberi kuasa kepada wakil. Yang kelima, itu ada al-wakalah bil ujroh. Untuk al-wakalah bil ujroh adalah otoritas atau akad wakalah dengan upah. Selanjutnya, itu materi mengenai pencatatan akuntansi wakalah. Nah, untuk pencatatan akuntansi wakalah, itu ada 2. Yang pertama, untuk penerima kuasa atau wakil, itu jurnal pencatatannya. Saat diterimanya imbalan tunai, maka di debit kas, di kredit pendapatan wakalah. Kemudian, jika terjadi transaksi saat pembayaran, itu di debit beban wakalah, di kredit kas. Ketiga, jika terjadi transaksi saat pendapatan diterima di muka, maka di debit kas, di kredit pendapatan wakalah diterima di muka. Yang keempat, jika terjadi saat akhir periode pendapatan diakui, maka di debit pendapatan wakalah diterima di muka dan di kredit pendapatan wakalah. Kemudian pencatatan kedua itu pencatatan untuk pemberi kuasa atau mutawakil, itu di debit beban wakalah, di kredit kas. Materi selanjutnya itu mengenai wakalah usaha dagang. Untuk wakalah usaha dagang, itu beberapa karakteristik dari usaha dagang sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan pokok itu berasal dari pemasaran barang dagang. Yang kedua, anggaran pokoknya itu bersumber dari harga pokok penjualan. Yang ketiga, terdapat rekening persediaan barang dagang. Yang keempat, sebagai jembatan antara produsen dengan konsumen. Yang kelima, tidak ada perubahan signifikan dari barang yang telah dibeli dengan barang yang dijual kembali. Selanjutnya itu ada skema dari aplikasi wakalah dagang. Untuk skema dari aplikasi wakalah dagang, itu ialah yang pertama, penitip barang atau orang yang memberi kuasa melakukan akad dengan pedagang toko atau agen pelaksana serta menyerahkan barang yang dititipkannya. Yang kedua, itu skemanya pedagang toko menjual barang titipan tersebut dengan harga yang telah disepakati atau agen pelaksana melaksanakan tugas wakalah yang telah diberikan. Kemudian selanjutnya, itu pedagang toko mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan barang tersebut. Dan selanjutnya yang keempat atau yang terakhir, itu pedagang toko menyerahkan hasil penjualan. Apabila barang tersebut tidak habis terjual, maka penjual akan mengembalikan barang kepada si penitip barang.
Untuk materi selanjutnya mengenai soal wakalah usaha dagang, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siska. Materi selanjutnya dan pembaca materi terakhir, yaitu adalah saya sendiri. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang wakalah ini, dimulai dari soal tentang wakalah dari usaha dagang. Di soal yaitu Pak Denis itu sedang ingin menjual rumahnya yang sudah lama tidak ditempati. Karena Pak Denis berada di provinsi yang berbeda dengan rumah yang akan dijual, maka Pak Denis menyerahkan urusan penjualan rumah tersebut kepada Bu Dina yang merupakan agen jual beli rumah. Pada tanggal 14 September, rumah tersebut telah berhasil terjual. Dan pada tanggal yang sama, hasilnya diserahkan ke Pak Denis. Maka, yang diminta adalah buatlah pencatatan jurnal apabila diketahui harga rumah itu adalah sebesar 512 juta dan komisi yang didapat oleh Bu Dina adalah sebesar 3 juta. Maka dalam kasus ini Bu Dina itu bertindak sebagai wakil yang menjalankan amanah yang diberikan oleh Pak Denis untuk menjualkan rumahnya. Dan Pak Denis sebagai mewakil itu memberikan kuasa kepada Bu Dina. Maka jurnal pada saat rumah tersebut terjual itu adalah kas 512 juta pada penjualan rumah Pak Denis 512 juta. Kemudian pada saat penyerahan hasil penjualan rumah dan mendapatkan komisi, maka ayat jurnalnya adalah penjualan rumah Pak Denis sebesar 512 juta pada kas 509 juta dan pendapatan wakalah 3 juta. Dari mana dapatnya 509 juta? Itu karena udah dikurangi sama komisi yang didapatin oleh Bu Dina. Jadi Bu Dina itu dapat komisinya 3 juta kan. Jadi yang kas yang diserahkan kepada Pak Denis itu tinggal 509 juta. Selanjutnya yaitu Kinan mempunyai usaha online shop di rumahnya yang menjual barang-barang seperti skincare. Wita meminta Kinan untuk menjualkan jilbab-jilbabnya. Wita menyerahkan 30 pieces jilbab dengan rincian 10 pieces jilbab pasmina dengan harga 23.000 per piecesnya, 10 pieces jilbab segi 4 dengan harga per piecesnya 14.000, kemudian 10 pieces jilbab sport dengan harga 16.000. Kemudian Kinan akan menjualkan jilbab-jilbab tersebut dengan selisih 1.000 setiap jilbabnya sebagai keuntungan dari akad wakalah ini. Maka yang diminta dari kasus ini adalah hitunglah berapa keuntungan Kinan dan buatlah pencatatan jurnal untuk Kinan dan Wita. Untuk penyelesaiannya, Kinan itu bertindak sebagai wakilnya yang menerima kuasa dan dari Wita yaitu mewakil yang akan mendapatkan keuntungan sebesar 30.000. Yang mana itu jadi total jilbab semuanya tadi itu kan 30. Jadi 30 dikali 1.000 jadi 30.000. Maka pada saat penyerahan barang, ayat jurnalnya adalah persediaan barang dagang 530.000 dan utang wakalah 530.000. Dari mana dapatnya 530.000? Itu dari jumlah semua yang tadi disebutkan. Yang tadi pertama ada 10 pieces jilbab pasmina dengan harga 23.000. Berarti 10 dikali 23.000, 10 dikali 14.000, 10 dikali 16.000, kemudian dijumlahkan. Dapatlah hasilnya 530.000. Kemudian saat penjualan, jurnalnya adalah kas 560.000 pada penjualan 530.000 dan pendapatan wakalah 30.000. Selanjutnya yaitu saat menyerahkan hasil penjualan itu berarti utang wakalah 530.000 dan pada kas 530.000. Selanjutnya jurnal untuk Wita itu sendiri pada saat dia menyerahkan barang itu jurnalnya adalah
piutang wakalah 530.000 dan persediaan barang dagang 530.000. Dan saat mendapatkan hasil itu berarti piutangnya berkurang, jadinya eh, jurnalnya kas pada piutang wakalah 530.000. Selanjutnya yaitu wakalah usaha jasa. Seperti yang kita tahu, perusahaan jasa sendiri merupakan perusahaan yang aktivitas pokoknya adalah memberikan macam-macam pelayanan seperti fasilitas dan kemudahan untuk orang yang membutuhkan jasa tersebut. Kemudian terdapat berbagai jenis usaha seperti transportasi, komunikasi, hiburan, reparasi, dan persewaan. Kemudian usaha jasa sendiri memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu kegiatan operasionalnya itu memberikan bantuan kepada orang lain dalam bentuk layanan jasa. Selanjutnya, barang yang dibeli bukan untuk diolah lagi ataupun dijual, namun dijadikan sebagai barang layanan untuk yang memakai jasa. Kemudian penghasilan utama itu berasal dari penawaran jasa. Dan yang terakhir, pengurangan penghasilan jasa itu dengan biaya-biaya yang sudah keluar akan menghasilkan perolehan laba jasa. Berikut terdapat skema aplikasi dari wakalah pada usaha jasa. Bisa teman-teman lihat, yang pertama itu ada pemberi kuasa itu melakukan akad dengan penerima kuasa untuk melakukan suatu pekerjaan. Kemudian yang kedua itu penerima kuasa itu menjalankan pekerjaan tersebut. Lalu yang ketiga, jika pelaksanaan pekerjaan tersebut selesai, maka penerima kuasa itu melaporkan kembali kepada pemberi kuasa. Selanjutnya itu contoh soal dan penyelesaian. Baik, Pak Bagas itu memiliki sebuah pabrik tahu yang sedang kekurangan karyawan. Pak Bagas meminta kepada Pak Nur yang merupakan seorang agen pencari tenaga kerja untuk mencari karyawan sebanyak 3 orang dengan fee yang akan didapatkannya yaitu sebesar 50.000 per tenaga kerja. Yang diminta adalah buatlah pencatatan jurnal untuk Pak Bagas dan Pak Nur. Maka dalam kasus ini, Pak Bagas itu bertindak sebagai mewakil yang memberikan kuasa pada Pak Nur untuk mencarikan karyawan. Dan Pak Nur bertindak sebagai wakil yang akan menerima kuasa atas pencarian tenaga kerja tersebut. Maka air jurnal pada pencatatan untuk dari sisi Pak Nur, itu dia mencatat fee-nya saja, yaitu sebanyak 50.000 dikali 3 sama dengan 150.000. Maka jurnalnya kas pada pendapatan wakalah 150.000. Dan untuk Pak Bagas sendiri, tentunya karena dia membayarkan fee, dia mengeluarkan uang sebanyak 50.000 dikali 3. Jurnalnya yaitu upah wakalah terhadap kas 150.000. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami tentang wakalah tersebut. Apabila ada pertanyaan dan kritik serta saran, mungkin bisa teman-teman tinggalin di kolom komentar. Atau bisa langsung menghubungi kami. Mungkin dengan berakhirnya penjelasan dari kami, maka berakhir pula video ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.